Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini sambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita. Kristus telah memerdekakan kita. Ketika hari ini kita ada pada hari yang sangat penting, hari yang sangat bersejarah dalam bangsa kita ketika kita memperingati kemerdekaan, sudah barang tentu kita akan mengingat para pahlawan-pahlawan yang telah berjuang dengan pengorbanan darah, keringat, apapun juga demi kemerdekaan bangsa dan negara kita. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan akan peristiwa kemerdekaan itu. Tetapi juga kita sadari bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita juga Kristus telah memerdekakan kita. Jelas sekali dalam ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Sudah barang tentu memerdekakan di sini, Kristus memerdekakan kita di sini, itu memerdekakan secara spiritual. Memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa yang begitu mengikat, membelenggu kita, menjajah kita, memperhamba kita sehingga kita tidak merdeka. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus sudah memerdekakan kita melalui peristiwa pengorbanannya di atas bukit Golgota, sehingga ketika kita percaya dan sungguh beriman kepada Dia, maka kita mengalami apa yang namanya kemerdekaan itu. Jadi kalau kita sudah mengalami kemerdekaan, lalu pertanyaannya adalah apa yang dituntut dari kita? Kalau Kristus sudah memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa, apa yang dituntut dari kita? Setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari kita setelah Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Yang pertama dalam ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi mau diperhamba oleh apapun. Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Jadi hal yang pertama yang dituntut dari kita adalah jangan mau diperhamba oleh apapun juga. Yang namanya diperhamba berarti bahwa kita di bawah dan Dia ada di atas. Dia yang mengontrol kita. Dan tidak boleh ada lagi yang memperhamba kita, apakah itu dosa kita, apakah adat istiadat kita, apakah itu kebiasaan-kebiasaan buruk kita, itu harusnya dilepaskan, sehingga kita tidak lagi diperhamba oleh apapun juga. Yang kedua yang dituntut dari kita setelah Kristus telah memerdekakan kita, ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini hal yang kedua yang dituntut dari kita setelah Kristus telah memerdekakan kita. Maka yang kedua adalah jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan sampai Kristus sudah memerdekakan kita, justru kita mengisi kemerdekaan itu dengan cara-cara hidup yang tidak benar, dengan cara-cara hidup yang bertentangan dengan firman, cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang namanya kehidupan dalam dosa.
Dan itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai umat. Penebusan Kristus bagi kita di Bukit Golgota itu merupakan darah yang sangat mahal. Nah, karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan penebusan Kristus bagi kita yang akhirnya berdampak kepada kemerdekaan dalam diri kita dengan kita berbuat hal-hal yang menyakiti Dia. Kita berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Kita berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan, yaitu kehidupan dalam dosa. Jadi kita mengisi kemerdekaan Kristen itu dengan cara mari kita tidak hidup di dalam dosa. Berarti bahwa sebaliknya kita harus hidup dalam kebenaran. Kita mengisi kemerdekaan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang berkenan kepada Tuhan, cara-cara yang memuliakan Tuhan, cara-cara yang menyenangkan Tuhan. Itu yang harus kita buat dan kita lakukan karena Kristus telah memerdekakan kita. Yang ketiga, karena Kristus telah memerdekakan kita, ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Hal yang ketiga, ketika Kristus telah memerdekakan kita adalah ya mari kita mengisi kemerdekaan itu dengan mengasihi sesama. Mengasihi sesama artinya bahwa kita selalu berorientasi untuk berbuat kebaikan bagi sesama kita. Dan demi kebaikan itu kita mau rela berkorban. Itu yang namanya mengasihi sesama. Sehingga kita tidak berbuat jahat kepada sesama kita. Kita tidak berbuat hal-hal yang menyakiti sesama kita. Tetapi sebaliknya kita mengasihi mereka. Dengan cara kita berbuat kebaikan kepada sesama kita, dengan cara kita menolong sesama kita, dengan cara kita berbuat hal-hal yang berkenan kepada sesama kita. Itulah cara yang baik dalam mengisi kemerdekaan Kristen. Jadi ketika Kristus telah memerdekakan kita, mari kita mengasihi sesama kita. Kita tidak boleh saling membenci, saling mendendam, saling iri hati, saling bangku sikat antara satu dengan yang lain. Tapi sebaliknya kita mengasihi sesama kita dengan cara kita bekerja sama. Kita hidup rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Itu wujud kita mengasihi sesama dan itu yang Kristus mau dalam mengisi kemerdekaan kita itu. Jadi mari dalam mengisi kemerdekaan Kristen ketika kita ada dalam peringatan kemerdekaan bangsa dan negara kita, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tapi juga kita bersyukur kepada Kristus yang sudah memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Karena itu mari kita mengisi kemerdekaan kita dengan cara kita mau mengasihi sesama kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami, Kristus telah memerdekakan kami. Karena itu ajar kami supaya kami jangan mau lagi dikenakan keperambahan. Tolong kami supaya kami tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tolong kami supaya kami mau mengasihi sesama kami. Roh yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.